Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Ridwanuddin dengan nomor induk mahasiswa 877304705 Universitas Terbuka. Program studi PGSD dari UPBJJ Surabaya. Di sini saya akan melaksanakan praktikum dari mata kuliah Praktikum IPA di SD PDGK 4107. Modul 1 untuk kegiatan praktikum 1, ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum gerak seismonasti dan niktinasti adalah yang pertama, tanaman putri malu. Kemudian ada kardus yang telah dilapisi dengan kertas hitam. Kemudian ada pewaktu atau stopwatch. Kemudian ada kertas atau buku yang digunakan untuk menulis praktikum, dan juga penggaris yang digunakan untuk sentuhan pada tanaman putri malu. Dan berikut adalah video praktikum yang saya lakukan. Yang pertama, saya akan melaksanakan sentuhan halus menggunakan penggaris. Pada perlakuan ini, tanaman putri malu cenderung menutup dengan lambat. Namun, untuk kembali membuka lagi, tanaman putri malu dalam sentuhan halus ini membuka dengan cepat. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan sentuhan sedikit agak kasar menggunakan penggaris. Untuk sentuhan sedang pada tanaman putri malu menutup cepat, namun untuk kembali membuka memerlukan waktu kurang lebih 3 menit. Yang terakhir, saya akan melaksanakan sentuhan kasar atau keras menggunakan penggaris pada tanaman putri malu. Kemudian sentuhan kasar pada tanaman putri malu akan memberikan gerak menutup yang lebih cepat, namun untuk membuka kembali memerlukan waktu lama, yaitu kurang lebih 5 menit. Saya akan melaksanakan praktikum untuk gerak kepada tumbuhan, yaitu gerak nasti dengan pohon putri malu. Di sini saya melaksanakan praktikum di luar ruangan, di lingkungan terbuka, di mana ekosistem dan tumbuhan putri malu itu berkembang biak. Berikut praktikum yang saya lakukan. Di sebelah sini adalah penampakan putri malu yang akan saya beri label A, di mana putri malu ini akan tetap saya biarkan di lingkungan terbuka dan terkena cahaya matahari. Kemudian untuk di sebelah sini adalah putri malu yang saya akan beri label B, di mana putri malu di sini akan saya tutup dengan kardus yang telah saya lapisi dengan kertas berwarna hitam. Saya akan menutup tanaman putri malu yang saya beri label B dengan kardus berwarna hitam tanpa harus menyentuh bagian putri malu tersebut. Kotak ini akan saya diamkan selama 30 menit dengan bantuan alat pengukur waktu, yaitu stopwatch. Kemudian saya akan membuka tanaman putri malu yang telah saya tutup menggunakan kardus hitam. Berikut adalah hasil dari tanaman putri malu yang saya beri label B. Penampakannya adalah putri malu telah mengatup sebagian dan sebagian masih terbuka. Sedangkan untuk putri malu di daerah terbuka yang tidak saya tutup adalah masih segar karena masih terkena oleh sinar matahari. Langkah-langkah untuk menanam kacang merah pada praktikum brachiotropisme negatif adalah: yang pertama, kita harus menyiapkan 2 buah cup atau pot yang berisikan tanah, di mana bawahnya sudah dilubangi. Terus masing-masing akan saya isi menggunakan 3 biji kacang merah. Kita lubangi terlebih dahulu, lalu kita masukkan masing-masing 3, lalu kita tutup menggunakan tanah kembali. Kemudian jangan lupa untuk disirami untuk pertama kalinya dan diletakkan di ruang terbuka untuk mendapatkan hasil kecambah ataupun hasil tanaman yang lurus ke atas. Kemudian setelah ditunggu sekitar 1 minggu, maka kita akan mendapatkan hasil tanaman kacang merah ini akan tumbuh ke atas. Lalu kita akan mengaruhinya dengan meletakkan potnya secara berbeda, yaitu untuk pot A
secara tegak, dan pot B kita tidurkan atau secara horizontal. Begitu. Inilah hasil pertumbuhan dari biji kacang merah yang telah saya tanam selama 7 hari. Ini pot A dan ini adalah pot B, di mana masing-masing pot nanti akan saya perlakukan berbeda untuk mengetahui gerak geotropisme negatif. Kita siapkan dulu wadahnya. Ini. Kemudian pot A akan tetap saya taruh berdiri. Kemudian untuk pot B, saya akan menaruhnya secara horizontal ataupun tidur. Penampakannya akan seperti ini. Nah, di sini adalah hasil akhir pengamatan dari 2 buah pot A dan pot B yang dulunya berisikan kacang merah. Sekarang tumbuhannya berubah seperti ini. Nah, untuk pot A yang dulunya posisinya tetap vertikal, sekarang tumbuhannya sudah layu. Sedangkan untuk pot B, tumbuhannya masih segar dan arah geraknya ke atas menjauhi gravitasi bumi. Nah, ini juga termasuk gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Nah, kenapa keduanya bisa mengalami kondisi yang berbeda? Untuk secara fisiologis, harusnya pot A ini memiliki tropisme yang normal karena penyerapan airnya secara optimal. Sedangkan untuk pot B ini seharusnya malah berkebalikan, karena memerlukan banyak tenaga ataupun banyak nutrisi berupa air untuk menggerakkan tanaman membelokkan ke arah yang berlawanan atau ke atas. Nah, untuk perbedaan ini mungkin terdapat banyak faktor yang melibatkan dari faktor-faktor tidak terkontrol seperti cahaya matahari, penyiraman, ataupun kondisi tanah di dalam masing-masing pot. Seperti itu. Jadi, untuk selebihnya saya akan menaruhnya di dalam laporan praktikum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.